Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat sekalian, kita sekarang menginjak pada acara sesi kedua, yaitu plenary symposium, plenary session. Pada sesi ini akan tampil 3 pembicara, masing-masing akan menjelaskan tentang IUGR dan Small Gestational Age, kemudian manajemen IUGR, dan nutrisi, suplementasi pada bayi preterm dan IUGR. Untuk menghemat waktu, kami mohon tampil. Yang pertama adalah Profesor John Watania dari Manado. Silakan, Prof. Beliau akan mempresentasikan tentang comparison of small gestational age and IUGR regarding definition, pathophysiology, diagnosis and management, and long-term effect. Kita nanti mempunyai waktu 30 menit. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati, para guru saya, para guru besar juga, yang hadir, senior, sejawat, panitia. Pagi ini saya ditugaskan untuk membawakan materi tentang comparison of SGA and IUGR regarding definition, pathophysiology, diagnosis, management, and long-term impact. Jadi ada 5 hal di sini. Sebenarnya kalau saya lihat ini kumpulan atau rangkuman dari hal-hal yang kita bicarakan dalam 2 hari ini. Sebagian sudah kemarin, sebagian juga masih akan diperdalam sebentar oleh pakar-pakarnya. Sehingga mungkin kalau saya lihat kemarin ada slide-slide favorit, mungkin sudah 4-5 kali muncul. Kalau ada pemilihan slide favorit, kira-kira slide-slide ini akan banyak muncul. Jadi justru itu menunjukkan bahwa itu kira-kira kita penanganannya akan banyak lari ke sana. Mungkin kira-kira demikian kalau pandangan kami. Jadi kalau kita melihat pertama mengenai definisi. Kalau dari definisi yang ada, dari dulu kalau bicara mengenai bayi yang kecil dalam kehamilan, ini banyak definisi-definisi yang sudah ada dari dulu dan overlapping satu dengan yang lain. Jadi mungkin ada FGR, fetal growth restriction, kemudian ada juga yang lebih jarang itu FGD, fetal growth defect. Jadi kalau fetal growth defect itu katanya yang dibagi 2, yang SGA dengan IUGR, kemudian SGA sendiri, small gestational age, ini juga masih tumpang tindih, kemudian isolated baik SGA, IUGR dan lain-lain. IUGR sendiri mengalami perubahan dari dulu yang retardation, kemudian akhirnya jadi restriction. Ini kita lihat bahwa memang belum ada kesepakatan yang baik di antara para ahli dan juga institusi yang ada, di mana banyak yang mengemukakan berbagai definisi atau kriteria yang ada. Tetapi pada dasarnya kalau kita melihat bahwa yang digunakan parameternya adalah hampir sama terkait dengan estimate fetal weight dan juga dengan AC. Kemudian untuk pemantauan terkait dengan IUGR, ini untuk yang SGA, terkait dengan IUGR itu nanti akan banyak berkaitan dengan Doppler velocimetry. Nah ini dari penelitian Porto, ini kita melihat bahwa penggunaan estimate fetal weight maupun dengan AC dan yang sejumlah cut-off yang diambil di sini, bahwa memang ternyata didapatkan baik untuk penggunaan kedua hal ini,
itu di bawah persentil 10, itu memberikan luaran yang adverse outcome yang, jadi luaran yang buruk cukup besar, belasan persen. Sehingga sebagian besar menganut atau mengambil cut off di bawah dari persentil 10 ini, kemudian dibandingkan antara kejadian oligohydramnion maupun dengan adanya abnormalitas dari arteri umbilikalis, ternyata yang kedua di bawah ini yang prosentasenya lebih besar. Jadi untuk batasan cut off-nya itu banyak yang menggunakan cut off di bawah 10 persentil. Sekalipun ada beberapa variasi yang lain, kemudian yang di bawah 3 ini yang sudah dianggap sebagai suatu yang berat. Ini kita lihat untuk persentil yang ada. Sayangnya untuk kita di Indonesia untuk customize untuk yang percentile ini kita belum punya, jadi kita masih mengacu keluar. Cuma mungkin nantinya ke depan memang apakah untuk masalah overdiagnosis atau underdiagnosis ini akan sangat tergantung juga pada growth chart yang ada. Ini salah satu gambaran kasarnya. Nah, jadi perbedaan yang dasar sebenarnya untuk IUGR ini atau fetal growth restriction, bahwa kalau kita menggunakan estimate fetal weight ini di bawah 10 persentil, perbedaannya adalah untuk SGA ini kalau bisa kita sepakati bahwa dia hanya bermasalah atau secara konstitusional kecil, tetapi pada IUGR adanya suatu gambaran yang patologi terhadap pertumbuhannya. Jadi ada masalah di sana. Sekalipun bahwa SGA ini sendiri bukan juga mungkin 100% bebas dari masalah, tetapi yang jelas dalam pemantauan ini menunjukkan suatu pertumbuhan yang patologi. Ini satu definisi yang mungkin lebih enak kalau kita lihat bahwa untuk SGA ini sendiri dia mengambil batasan antara 3 sampai dengan 10 percentile dengan gambaran Doppler yang normal. Sedangkan untuk IUGR, kalau dia sudah di bawah 3 percentile, ini tanpa gambaran Doppler yang abnormal juga, ini sudah dimasukkan dalam suatu IUGR. Malahan ada beberapa konsensus atau guideline yang menggunakan kriteria di bawah 3 percentile ini sebagai suatu IUGR yang berat apabila disertai dengan gangguan hemodinamik ini. Sedangkan untuk estimate fetal weight di bawah 10 percentile ini disertai dengan gangguan Doppler ini didefinisikan juga sebagai IUGR. Ini saya ambil dari ISWOC Practice Guideline tahun 2019. Ini kalau kita lihat mungkin penjabaran lebih lanjutnya terkait dengan IUGR, ini mereka membedakan lagi mengenai early dan late. Nanti mungkin setelah ini Prof. Yusra akan berbicara mengenai manajemennya. Jadi batasannya ini diambil untuk yang, jadi pertama adalah dua-dua ini kriterianya dalam kondisi tidak ada congenital anomalies yang dipakai pada kriteria ini. Kemudian batasannya ini di 32 minggu. Kita tahu pada preeklamsi itu kita menggunakan batasan di 34 minggu. Kalau ini untuk early dan late-nya ini kita pakai di 32 minggu. Yang pasti kalau dia kurang dari 3 percentile, baik untuk ASI atau estimate fetal weight-nya, ini sudah termasuk dalam kriteria ini baik untuk early maupun late. Atau kalau di bawah 10 percentile, ini kombinasinya dengan dua hal ini. Kalau untuk yang early dengan pulsatility PI arteri uterina lebih dari 95 percentile atau dari umbilikalis. Sedangkan di sini selain menggunakan standar deviasi 2 kuartil, dia juga bisa dengan CPR yang kurang dari 5 atau arteri umbilikalis yang lebih dari 95 percentile. Ini beberapa perbandingan atau perbandingan dari beberapa negara untuk definisi yang ada. Ini kita lihat bahwa semua ini menggunakan yang di bawah 10, hanya perbedaannya mungkin ada yang menggunakan batasan untuk populasi, ada yang menggunakan yang customize. Kemudian ada yang menggunakan estimate total weight, ada yang menggunakan birth weight. Dan yang pasti untuk IUGR, ya ini mungkin ada variasi sedikit, tapi sebagian besar dengan di bawah 10 percentile. Sedangkan untuk definisi yang high risk ini yang di bawah 3. Nah, kalau kita berbicara mengenai patofisiologi, ini hal kedua ini yang diminta di sini, tentu tidak bisa lepas dari kita bicara mengenai faktor risiko, etiologi dan faktor risiko.
Seperti kita ketahui bahwa selama ini kita anut memang bisa dari maternal, plasental, dan fetal. Ditambah lagi di sini ada peranan genetik yang kemudian coba disendirikan. Kalau kita lihat banyak sebenarnya faktor risiko yang berasal dari maternal ini, ada hal-hal yang mungkin bisa dimodifikasi, mungkin tidak banyak juga. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa nanti ada dari RCOG dia menggolongkan faktor risiko mayor dan minor, ternyata umur ini 35, lebih 35, lebih 40 itu akan berbeda nantinya. Jadi mungkin yang menyolok di sini adalah seperti penggunaan merokok itu merupakan salah satu faktor risiko yang bisa dimodifikasi sebenarnya. Kalau untuk yang plasental dan fetal mungkin agak sulit. Pada plasental di sini ujung-ujungnya biasanya kita melihat sebagai suatu keadaan insufisiensi uteroplasental, tetapi kelihatannya banyak hal juga yang harus dipertimbangkan atau terkait dengan kemungkinan penyebab-penyebab yang menyebabkan masalah plasental ini. Kemudian untuk masalah fetal ini biasanya dia berkaitan dengan masalah bisa kromosomal atau sindrom-sindrom, anomali, dan lain-lain, infeksi, metabolik, penyakit metabolik. Yang terkait dengan hal ini mungkin yang perlu kita ingat bahwa IUGR itu seringkali dia berkaitan juga dengan malformasi, di mana bisa malformasi duluan kemudian IUGR, bisa juga sebaliknya. IUGR yang kemudian terkait dengan malformasi. Kemudian untuk masalah genetik, ini mungkin kalau melihat ini banyak sakit kepala lihatnya, terlalu banyak yang berpengaruh, bisa dari placental gen, bisa maternal gen, bisa dari fetal gen sendiri, tetapi ternyata banyak hal yang terkait dengan genetik juga. Nah, bicara mengenai patofisiologi ini kan mungkin kita tahu selama ini yang kita gunakan adalah penggunaan yang simetri, asimetri, kemudian di bagian tengahnya itu adalah yang tipe campuran. Kalau kita melihat di sini dari batasan minggu yang ada, bahwa yang simetri ini terkait dengan yang 4-20 minggu, kemudian yang campuran 20-28 dan asimetri 284. Jadi kalau kita menggunakan yang kriteria early dan late onset itu di sekitar 32, bahwa yang stage 1 dan 2 ini dia masuk yang di early dan mungkin sebagian awal dari stage 3. Yang pasti symmetrical IUGR ini hanya sekitar 20-30% dan asymmetrical ini yang 70-80%. Nanti perbedaannya ini adalah pada rasio dari HC. Jadi ini mungkin kalau kita lihat gambarannya pada SGA yang tanpa IUGR, jadi SGA murni, itu dia akan memberikan gambaran seperti ini, sedangkan pada IUGR dia akan berbelok. Jadi untuk SGA ini sendiri, kita bisa anggap sebagai suatu kondisi yang kecil secara konstitusional, jadi bayi yang sehat sekalipun seperti dikatakan tadi bahwa mungkin masih ada hal-hal lain yang akan menjadi komplikasi dari bayi SGA ini sendiri. Kemudian ini gambaran antara ibu hamil, plasenta dan fetal. Di sini kita lihat bahwa suatu lingkungan intrauterin yang suboptimal itu bisa berupa hipoksia, kemudian stres, penurunan asam amino dan glukosa. Ini bukan hanya sekedar masalah transfernya saja, tetapi di dalam plasenta juga ini terkait masalah insufisiensi plasenta. Kita lihat ada lingkaran yang saling berinteraksi satu dengan yang lain, di mana bisa terjadi stres seluler dan juga akan berpengaruh pada tingkat-tingkat yang lebih rendah. Jadi misalnya di sini dikatakan mengenai contoh pengurangan aktivitas dari mTOR dan OGT. mTOR ini merupakan suatu sensor nutrien, jadi suatu kinase yang berfungsi dalam transfer leusin, sedangkan yang OGT ini merupakan marker dari stres maternal, di mana mereka ini sangat peka dengan kondisi hipoksia. Jadi yang pasti nutritional dan oksigen defisit inilah yang akan nanti berkaitan dengan fetal growth restriction, tetapi interaksinya cukup kompleks. Kemudian kalau kita bicara mengenai supply dan demand, di sini kira-kira dibagi dalam 4 model. Di sini kalau yang lebih besar supply-nya, di sini supply-nya sama,
Ini mungkin yang dianggap normal sekalipun yang supply lebih, ini yang sebagai lemak ditimbun, ini yang balance composition. Sedangkan kalau supply dan demand-nya itu kecil, di sini dilihat apakah yang satu ini dia betul-betul untuk nutrien yang esensial atau yang conditionally. Ini misalnya contoh pada diet yang dengan diet, sedangkan di sini betul-betul karena ada masalah pada misalnya contoh pada plasenta yang kecil. Padahal yang terakhir inilah akan terjadi kondisi di mana akan terjadi shunting ductus venosus, kemudian lebih besar dan terjadi mekanisme brain sparing. Ini kondisi lain yang terkait fetal hypoxia, ternyata ada beberapa jalur yang bisa dicapai di sini antara lain vaskular, endokrin maupun dengan carotid chemoreflex. Yang pasti pada fetal hypoxia dan asidosis ini, stimulasinya ini akan menyebabkan refleks redistribusi dari fetal. Yang kalau kita lihat ini perbedaannya adalah ada sebagian organ itu yang akan mengalami peningkatan aliran darah, yaitu terutama otak, jantung, dan adrenal. Sedangkan ada sebagian lain ini yang akan dikorbankan, termaksud di sini adalah ginjal yang mengalami oliguria dan terjadi oliguria dan akhirnya ini yang sering kita jumpai adalah oligohydramnion. Sedangkan pada paru ini nanti ujung-ujungnya bisa RDS, pada usus necrotizing enterocolitis, dan gambaran-gambaran lain pada liver, muscle, dan lain-lain ini yang berhubungan dengan storage nanti akan menunjukkan manifestasi malnutrisi dari IUGR. Jadi ini mungkin gambaran kompleks kalau kita lihat bahwa maternal fetal placental factor ini yang kita tahu akan menyebabkan IUGR apabila adanya supply inadequate dan fungsi plasenta yang abnormal, tetapi ternyata banyak perubahan-perubahan juga yang terjadi di dalamnya, termasuk perubahan hormonal, vaskuler, kemudian gangguan pada tingkat organ, tisu, bahkan sel, dan bahkan bisa mengganggu ekspresi dari gen maupun jalur-jalur molekuler tertentu. Dan masalah IUGR ini merupakan suatu masalah yang besar karena dia tidak akan selesai begitu bayi ini lahir. Jadi di sini komplikasinya bisa ada komplikasi postnatal yang perinatal atau postnatal yang langsung dengan berbagai komplikasi yang kita ketahui, misalnya hipoglikemi, hipotermi, dan lain-lain. Tetapi juga bisa ada sampai di masa kanak-kanak terkait dengan pertumbuhan, kemudian sequelae pada neurodevelopmental dan sudden infant death syndrome yang ringan, kemudian bahkan sampai dengan sekarang yang DOHAT dan FOAT ini, sampai di masa dewasa ini juga dia akan bisa memberikan penyulit karena terjadi pada masa bayi. Jadi ini kira-kira dari patofisiologi atau fisiopatologi dari IUGR yang ada tadi. Yang di sini yang kita ingat juga bahwa pengurangan perfusi ke sejumlah organ ini juga bukan hanya sekedar misalnya ke ginjal itu menjadi oligohydramnion, tetapi kalau di hati juga dia bisa mengganggu sintesis dari protein-protein di sana. Kemudian karena berbicara dari waktunya ini juga, kita tahu bahwa perkembangan organ ini akan berbeda-beda. Mungkin di mana terjadi masalah-masalah insufisiensi ini, di situ akan berdampak pada organ-organ tertentu pastinya. Hal ketiga itu mengenai diagnosis. Jadi kalau diagnosis ini sebenarnya ada 3 hal yang penting, yaitu pertama clinical diagnosis, yang kedua ultrasound diagnosis, dan yang ketiga adalah diagnosis dari tipe alteration atau gangguan-gangguan yang mungkin terjadi. Kalau kita bicara mengenai clinical diagnosis di sini tentu ya dari anamnesis sampai dengan pemeriksaan yang ada untuk menuju ke suatu diagnosis. Anamnesis ini penting karena kita melihat bahwa banyak faktor-faktor risiko maternal tadi yang sebenarnya itu bisa digali dari anamnesis. Kemudian clinical untuk pemeriksaan itu yang sering sampai sekarang sekalipun sensitivitasnya tidak terlalu bagus, tapi sering digunakan untuk IUGR karena itu salah satu modalitas yang kita punya yaitu symphysis fundal height. Kemudian untuk ultrasound diagnosis di sini dia umumnya dalam 3 tahapan yang penting, yaitu yang pertama adalah mengenai gestation dating. Jadi memang untuk menentukan IUGR ini kita paling ideal membutuhkan kapan dia datingnya ini yang tepat. Dan kita tahu bahwa dating yang tepat ini paling bagus adalah pada masa awal dari kehamilan. Hanya seringkali terjadi bahwa
pasien datang sudah dengan usia kehamilan yang lebih besar, sehingga apalagi dengan height yang tidak jelas, sehingga beberapa parameter mungkin harus digunakan di sini. Kemudian yang kedua adalah yang tadi untuk kalkulasi estimate vital weight, karena kita melihat batasan atau cut off-nya di mana. Dan yang ketiga adalah kalkulasi menggunakan dengan growth chart tadi, persentilenya itu sesuai dengan tabel referensi. Kemudian yang ketiga mengenai diagnosis type alteration ini, nanti ini berkaitan dengan pemantauan terutama gangguan-gangguan yang mungkin terjadi, bisa dengan Doppler. Nah, mengenai sifisis van der Heijden ini direkomendasikan tiap 2 minggu, dimulai pada 24 minggu. Ini rata-rata karena ada yang menggunakan 26 minggu, ada yang di Prancis misalnya 22 minggu, tapi rata-ratanya di sekitar 24 minggu ini, setiap 2 minggu. Kemudian setelah dilihat ini pemeriksaan kalau misalnya normal dilanjutkan dengan pemeriksaan rutin 2 minggu, sedangkan kalau abnormal mungkin bagi SPOG kita rujuk atau ditangani untuk tingkatan yang lebih lanjut. Nah, untuk pengukuran SFH ini bisa dikerjakan pada low risk pregnancy secara rutin, tadi 24-26 minggu, kemudian intervalnya 2 minggu. Diusahakan oleh pemeriksa yang sama, karena kadang-kadang antar pemeriksa itu juga bisa terjadi variasi. Kemudian pada kondisi-kondisi di mana sulit untuk memeriksa hal tersebut, di sini ada tempatnya untuk melakukan pemeriksaan ultrasound. Misalnya juga contoh pada mioma yang besar ataupun pada kondisi-kondisi kemudian, termasuk peningkatan-peningkatan kemungkinan risiko terjadinya IUGR ini. Ini contoh mungkin kondisi-kondisi juga di mana kita mencurigai untuk bisa melakukan suatu screening, misalnya FCFA-nya kurang dari 3 cm dan lain-lain. Nah, ini cuma gambaran kira-kira perbandingan antara berbagai negara yang ada ini, yang tadi 22, 24, dan 26 minggu. Jadi diagnosisnya ini menggunakan 2 ini, kemudian untuk diagnostiknya selain yang kurang dari 10 persentil tadi, HCAC rasionya ini kalau kita lihat gambarnya di sini akan terjadi peningkatan, jadi ini yang memberikan gambaran suatu IUGR yang asimetris. Diharapkan pada sekitar 20-36 minggu dia akan, kalau yang normal tipe simetri itu dia dari sekitar 1,2 sampai sekitar 1. Kemudian pada manajemen early FGR ini mungkin sebentar dari Prof. Yusra, tapi yang penting di sini tadi yang apabila didapatkan yang kurang dari 10, datingnya, kemudian sentilenya ini apakah yang population atau customize, kemudian untuk USG itu sebelum di Doppler itu dengan anatomi placenta, amniotic fluid juga ini dilakukan pemeriksaan. Nah, ini salah satu contoh ini untuk survei dari awal, di mana pada persentil antara 2,5 atau 3 sampai dengan 10. Ini pada awalnya karena kalau bicara mengenai yang simetris juga, jadi dilihat yang anatomi surveinya, kemudian cairan amnionnya. Ini cairan amnionnya ini pada IUGR itu dia bisa dalam bentuk polyhydramnion maupun oligohydramnion. Biasanya kalau terkait dengan kelainan kongenital itu biasanya polyhydramnion yang sering, sedangkan kalau ada masalah atau terkait dengan insufisiensi uteroplasental dia lebih ke arah oligohydramnion. Kalau didapatkan hal-hal ini pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa dilanjutkan. Kalau arteri umbilikal dan MCA ini keduanya normal, misalnya dengan CPR, kalau normal ini dianggap diulang 14 hari, kalau normal kemungkinan besar dia merupakan suatu bayi yang secara konstitusional kecil. Sedangkan apabila ditemukan tanda-tanda patologi ini menunjukkan suatu tanda adanya insufisiensi uteroplasental. Jadi untuk fetal well-being assessment ini kita punya sejumlah modalitas, ini sebagian besar memang dari USG, tetapi ada juga yang dari kardiotokografi. Cuma untuk CTG ini biasanya dia berada di ujung, jadi sehingga kalau memang sudah CTG-nya ini abnormal itu sudah suatu kondisi yang jelek. Ini sebagai satu contohnya penelitian mereka melihat untuk pulsatili dari arteri uterina dia menggunakan cut off 1,55.
Di sini kalau kita lihat bahwa memang itu tidak mutlak, tapi sebagian besar itu terjadi pada yang IUGR. Di sini kalau mau lihat ini hampir sekitar 50%, sedangkan kalau dibandingkan antara early dan late onset ini juga didapatkan lebih banyak pada yang early. Nah ini sejumlah pemeriksaan Doppler yang sering dilakukan pada IUGR ini, 4 ini ada beberapa tambahan yang mungkin yang lain, 1-2 tambahan yang seperti aortaismus tapi agak sulit dan juga tidak sering dilakukan. Ini umbilical artery, middle cerebral artery, ductus venosus, dan arteri uterina. Ini rekomendasinya di sekitar waktu demikian. Kemudian abnormalitasnya itu didapatkan dengan adanya gambaran-gambaran ini. Pada arteri umbilicalis dan ductus venosus yang adanya gambaran decrease and sampai dengan reverse, ini pada gelombang A-nya, sedangkan pada arteri uterina ini dengan peningkatan pulsatility atau notching. Ini gambaran-gambaran yang ada, jadi kalau pada arteri umbilicalis, ini yang mungkin suatu tanda bahaya kalau ini mulai menurun, kemudian dia sampai dengan tidak ada, absen, dan kemudian dia memberikan gambaran terbalik atau reverse. Kalau pada yang MCA justru terbalik, dia akan mengalami peningkatan. Kalau yang ini, ductus venosusnya ini hampir sama dengan ini, tapi dia terjadi pada gelombang A. Nah, kemudian kita bicara mengenai stage dari IUGR. Ada 4 stage yang selama ini dikenal, ini ada satu lagi yang propose untuk kelima stage. Jadi sebenarnya yang stage IUGR ini yang pertama ini dan kedua dia berhubungan dengan moderate dan severe insufficiency placenta, di mana kalau yang pertama ini nanti dia betul-betul pada estimate yang kurang dari 3 percentile atau yang kurang dari 10 tetapi ditambah dengan kriteria ini. Jadi CPR, MCA, dan sedangkan pada yang stage 2 ini di sini sudah ada absent diastolic flow pada arteri umbilicalis. Untuk yang 3 di sini dia sudah ada reverse di sini, kemudian untuk ductus venosusnya sudah ada absent diastolic. Dan yang terakhir pada kondisi yang betul-betul high suspicion untuk fetal acidosis, di sini sudah terjadi reverse dari ductus venosus dan gambaran pathological CTG. Jadi kita lihat di sini bahwa ini memang betul-betul sudah berada di ujung. Jadi yang ketiga ini, sekali lagi untuk yang arteri umbilicalis ini dia reverse, tapi ductus venosusnya dia absen, karena kalau kita mengikuti urutan yang ada kira-kira demikian. Ini dikatakan dari suatu penelitian bahwa abnormalitas itu dari arteri umbilicalis dan MCA ini serta ductus venosus itu dia bisa atau dikorelasikan dengan kira-kira gambaran outcome perinatal yang keluar, itu bisa memberikan gambaran buruknya outcome itu sampai dengan 88%. Hanya mungkin kita perlu hati-hati pada yang severe early onset IUGR dan moderate late onset, karena katanya justru pada yang severe early ini dia sudah ada seperti adaptasi sehingga polanya ini dia lebih terpatron seperti demikian. Jadi ada dengan ductus venosusnya ini begini, jadi ada waktu sekitar dalam hitungan hari, tetapi pada justru yang moderate late onset, ini karena adaptasi mungkin yang kurang sehingga dia meloncat di sini. Jadi bisa langsung dalam hitungan jam apabila terjadi kondisi yang berbahaya. Nah, jadi sebenarnya untuk gambaran-gambaran dari perubahan-perubahan yang terjadi juga kita harus berhati-hati karena kita tidak tahu untuk tingkat plasentanya itu sendiri seberapa besar keterlibatan atau gangguan yang terjadi. Jadi dia bisa dalam bentuk-bentuk yang katakan misalnya dia bentuk ringan mungkin ini sekitar 33 hari, dari perubahan arteri umbilicalis ke CPR, tapi dia bisa juga lebih progresif, ini cuma sekitar 19 hari di sini kalau kita lihat, dan ini yang ujung-ujungnya ke sana. Sedangkan pada yang severe early onset juga, dia gambarannya ini bisa lebih cepat lagi. Nah ini gambaran untuk frekuensi dari Doppler tadi. Jadi kalau ini sekitar 26-28 minggu untuk umbilicalis, dan tiap 2 minggu kalau misalnya ada abnormalitas bisa lebih sering lagi. Kalau pada yang cerebral Doppler ini di sekitar 32-34 minggu. Ini mungkin sama tadi, cuma di sini ditunjukkan bahwa pada yang normal ini dia terminasi kehamilan atau persalinannya itu bisa dipertimbangkan sampai dengan
aterem, sedangkan pada yang mengalami abnormalitas, kalau mungkin secara gampangnya dilihat dari decrease diastolic flow, absent, dan reverse ini, dia berada di waktu sekitar 37, 34, dan 32. Sekalipun ada yang juga lebih baru itu, yang di sini bisa sampai lebih rendah lagi. Yang penting di sekitar waktu viable. Nah ini yang tadi berbeda, mungkin ini yang aterem, ini 37, kemudian ini 34, ini turun lagi 30. Ada lagi yang lebih ini baru lagi juga, dia bisa berani sampai dengan lebih kecil lagi, tapi tentu tergantung dari tempat di mana masing-masing itu fasilitas di mana itu dilaksanakan. Ini gambaran dari RCOG yang dia berdasarkan major risk factor dan minor risk factor. Ini minor risk factornya dia harus ada 3. Ini kalau kita lihat, mungkin 3 menit lagi Dr. Adit boleh. Di sini kita lihat bahwa kalau misalnya umur saja ini, kalau 40 ke atas ini sudah masuk sebagai major risk factor, sedangkan 35 ini dia masukkan sebagai minor. Jadi harus ada 3 minor risk factor, kemudian baru nanti alurnya ke sana. Mungkin mengenai manajemen yang early dan late ini nanti sebentar dari pembicara berikut. Ini perbandingan untuk yang saya ambil dari Jerman, hampir sama sebenarnya. Nah mengenai terminasi kehamilan ini, ini dikaitkan dengan stage dari IUGR tadi. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa prinsipnya yang stage 2, 3, 4 ini, di mana sudah terjadi absent dan reverse ini, persalinannya ini dengan elective cesarean section. Ini yang dikatakan tadi bahwa justru sekarang dia lebih kecil lagi di sekitar 26 minggu ke atas. Sekalipun ada penelitian yang dari GRID kalau tidak salah, dia itu kurang sependapat bahwa kalau yang di bawah 31 minggu juga itu, kadang-kadang hasil atau outcome-nya juga itu tetap tidak bisa seoptimal yang kita harapkan. Jadi ini rekomendasi secara umum. Kemudian ini untuk gestational SGA. Nah ini yang propose untuk 5 stage yang ada. Kalau kita lihat dari 5 stage yang ada ini sebenarnya cuma yang stage 1-2 ini yang dia pilah di sini. Jadi ini sendiri, kemudian yang ini juga masuk dalam suatu stage sendiri. Nah ini kalau dilihat dari berat badan lahirnya pada saat persalinan, kita lihat bahwa memang untuk yang grup SGA ini dia lebih mengerucut ke arah atas karena biasanya cuma berhubungan dengan bayi yang lahir agak kecil, sedangkan kayu IUGR ini dia memberikan sebaran yang cukup banyak di tiap masa waktu kehamilan itu sendiri. Kemudian yang terakhir mengenai impact-nya, jadi kalau kita bicara mengenai morbidity ini dia bisa terjadi tadi pada short term, long term maupun sampai dengan pada masa dewasa. Ini kira-kira hal-hal yang bisa terjadi. Jadi pada SGA children juga kalau kita lihat ini banyak masalah neurodevelopmental yang bisa berkembang pada bayi-bayi yang kecil dibandingkan dengan yang appropriate gestational age. Kemudian ini yang tadi yang dikatakan mengenai yang early dengan yang late itu kadang-kadang natural history-nya ini dia terganggu ini. Pada yang moderate ini kadang-kadang tidak ada sehingga dia mengalami fast evolution pada gambar yang ditunjukkan tadi dia bisa lebih cepat kalau terganggu kondisi hipoksianya. Tapi pada kondisi morbidity-nya yang di awal itu memang yang lebih tinggi. Kemudian ini untuk yang early onset, kalau kita lihat bahwa memang survival-nya itu yang diharapkan tanpa disability ini nanti sekitar 90% di atas 32 minggu. Tetapi dikatakan di antara 23 dan 25 minggu ini diharapkan bahwa dengan adanya peningkatan 100 gram ini bisa mengurangi risiko kematian itu 40% per minggu dari peningkatan berat badan yang ada. Kemudian ini bicara mengenai substansia abra dan grisea di sini bahwa hipoksia atau hipoglikemia yang terjadi ini pada otak ini ternyata bukan cuma itu halnya, tapi juga terkait dengan stres oksidatif dan inflamasi yang bisa memperberat atau terjadi dan menimbulkan luaran yang jelek. Ini defisit struktural dan fungsional yang terjadi. Untuk fungsionalnya ini dia bisa pada motorik, kemudian cognition dan learning, serta juga dengan behavior. Untuk long term impact yang lain ini yang postnatal saja, sedangkan yang long term ini yang neurodevelopmental disability dan lain-lain.
Kalau kita lihat ini memang perbedaan antara IUGR dan SGA ini bermakna di sini. Tetapi pada SGA juga tetap kita temukan. Ternyata kalau bicara mengenai DOHA tadi, bahwa bukan cuma diabetes atau hipertensi, tapi banyak hal-hal lain yang nanti bisa terjadi pada masa dewasa yang terkait atau berkaitan dengan masalah programming pada waktu IUGR. Ini mungkin slide yang terakhir, jadi kalau kita lihat ini hal-hal yang bisa terjadi, ini bisa karena masalah hemodinamik, metabolik, dan lain-lain, kemudian perubahan hormon bisa lebih rendah atau lebih tinggi, dan gangguan pada pathway dari metabolik. Kemudian yang terakhir mungkin mengenai masalah IUGR ini, sekarang kan terkait dengan COVID-19, tadi ada berita juga bahwa sudah ada bayi lagi yang terpapar dengan COVID-19 ini, tetapi tidak tahu apakah itu pada waktu dia intrauterin atau paparannya itu pada postnatal. Tetapi mungkin dengan infeksi yang ada ini, bukan tidak mungkin bahwa COVID-19 ini juga akan berkontribusi dalam satu masalah IUGR kalau dia bisa bertahan. Mungkin untuk konklusinya saya rasa sudah cukup jelas dari 5 item tadi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.